Di Lintas ND pagi ini pendengar terkait dengan kabar bahwa PPKM ini akan dihapus oleh pemerintah ya. Kita akan cek kebenarannya seperti apa bersama dengan Jubir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pak Syahril Mansur yang sudah terhubung bersama kami saat ini. Pro 1, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syahril. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat buat pendengar semuanya. Salam sehat juga untuk Pak Syahril. Pak Syahril, ini kabarnya PPKM mau dihapus begitu ya oleh pemerintah. Benar seperti itu Pak Syahril? Terima kasih, Mbak. Jadi saya mundur sedikit ya. Jadi PPKM ini adalah suatu strategi bangsa Indonesia yang diambil berdasarkan rekomendasi WHO ya. Di mana PPKM ini dengan level 1, 2, 3, 4 itu adalah suatu strategi untuk mengendalikan ya virus COVID ini, pandemi COVID ini sesuai dengan level daerahnya. Makanya ada yang level 4, ada yang 3, 2, 1. Yeah. Jadi kita harus sepakati ini adalah suatu strategi upaya kita untuk mengendalikan. Nah dulu kita banyak daerah yang sampai level 4 lah ya, karena penularan yang tinggi, kematian yang tinggi. Nah sekarang kita berbahagia, bangga dengan upaya bangsa kita sudah hampir level 1 semua loh. Yang level 2 itu hanya sedikit. Artinya apa? Pandemi COVID ini sudah sangat terkendali. Ya, jadi penularan sedikit, angka kejadiannya atau kasusnya sedikit, kematian sedikit. Nah makanya Presiden mengumumkan kita masuk dalam masa transisi, yaitu ditandai dengan pelonggaran-pelonggaran tadi, termasuk kita dalam level PPKM 1. Ya. Nah ini suatu kebahagiaan kita semua, upaya bersama. Ya. Kemajuan juga ya. Protokol dan vaksin yang saat ini memang kita upayakan bersama dan inilah hasilnya. Nah perkara nanti kan dievaluasi terus PPKM ini. Ya, kalau kemarin mingguan, ya nanti mungkin 2 minggu kita evaluasi. Kalau memang ini stabil terus, dan memang harapan kita ya mungkin saja PPKM ini menjadi bagian yang tidak perlu lagi nanti yang dilakukan karena sudah sangat stabil gitu Pak ya. Oke, jadi ini masih terus dipantau begitu ya, walaupun kita masih sudah di PPKM level 1 ini ya Pak Syahril. Betul, jadi ada waktunya Pak ya. Ada waktunya sehingga Presiden itu sangat berhati-hati untuk tidak langsung mencabut, tapi ada indikator-indikator yang memang masyarakat harus berperan serta bersama-sama gitu Pak ya. Indikatornya apa saja itu Pak? Tadi, 1 vaksinasi ya. Oke. Yang kedua angka penyebaran ya. Oke. Itu di bawah 1, kemudian angka kematian di bawah 3%, angka keterisian tempat tidur di bawah 5%. Nah, itu hal-hal yang harus kita pertahankan terus. Jangan sampai nanti ada lagi lonjakan kasus, kemudian ada angka kematian yang naik lagi, dan sebagainya. Jadi beberapa negara kan ada kelonggaran pakai masker, akhirnya kan terjadi lonjakan lagi. Karena ya tadi ada hal-hal yang mungkin tidak dipatuhi oleh masyarakat di sana gitu Pak. Oh, jangan sampai kita nanti seperti itu ya Pak Syahril. Betul, jangan euforia dulu karena ya, kita kalau masuk lagi pandemi zaman dulu kan kita cukup babak belur istilahnya, cukup kewalahan, bukan hanya kesehatan tapi ekonomi, sosial, pendidikan dan seterusnya akan menjadi masalah lagi kan ya Pak. Oke, apalagi ini Pak Presiden beberapa waktu lalu juga sudah mengeluarkan pernyataan begitu ya bahwa ada kelonggaran juga untuk pemakaian masker. Ini makanya masyarakat bisa cukup lega begitu ya ada kelonggaran tersebut. Betul. Oke, tapi yang masih harus diwaspadai seperti itu atau juga saat ini dari pihak Kementerian Kesehatan yang masih terus dipantau, dipersiapkan dalam masa transisi ini apa saja ini selain yang Anda sampaikan tadi nih Pak Syahril? Ya, saya ingin mengulangi lagi di transisi ini tujuan kita adalah menjaga situasi pandemi ini terkontrol. Kontrol yang saya sebut tadi ya, indikator tadi, betul-betul indikator yang aman ya. Yuk kita jaga sama-sama dengan cara apa? Artinya kita disiplin, budaya hidup sehat harus kita lakukan, sehingga penularan dari seseorang kepada orang lain dan sebagainya kita akan terus kita dengan cara apa tadi ya.
kita untuk tetap pakai masker di ruangan dan di luar pun itu boleh kita pakai masker, tapi apabila di luar juga tidak crowded ya, tidak berjubel, tidak apa. Tapi kalau di luar itu ramai dan itu kita harus tetap pakai gitu Pak. Jadi artinya apa? Masker ini bukan lagi menjadi mandatori, tapi kesadaran kita bersama. Yang kedua adalah masalah vaksin Pak ya. Nah, vaksin kan kita tetap lakukan nih. Kita tingkatkan baik itu vaksin 1, 2 maupun booster. Karena dengan vaksin ini menimbulkan kekebalan bersama. Artinya dua hal ini, protokol kesehatan, perilaku hidup sehat bersama vaksin akan menjadi kekuatan kita untuk keluar dari pandemi ini nanti. Oke, walaupun ini sebenarnya ada banyak isu lainnya juga ya, ini penyebaran beberapa penyakit juga, salah satunya hepatitis akut misterius ini yang sempat dikhawatirkan. Diharapkan masyarakat tidak menutup mata ya untuk pandemi COVID-19 kita ini, begitu ya Pak Syahril? Betul Pak, jadi pertama kita harus sadar betul, pandemi ini masih ada, belum selesai. Tapi kita masuk dalam transisi yang harus kita jaga. Yang kedua, apabila ada penyakit baru, atau hepatitis akut ini, kemudian ada cacar monyet, sebenarnya kan banyak berita heboh nih. Ya kita tenang aja, kenapa? Kita sudah punya sistem ya, bahwasanya dengan perilaku hidup bersih, sehat bagi kita semua warga, ini menjadi proteksi yang terbesar. Yang kedua, kita punya pengalaman nih dengan pandemi COVID-19, jadi apapun nanti pandemi atau nanti wabah itu masuk, kita insya Allah jauh lebih siap untuk menanganinya dari sistem kesehatan maupun yang penunjang yang lain. Oke, Pak Syahril, ini kalau misalnya setelah dipantau begitu ya di masa transisi ini dan Indonesia ini sudah benar-benar aman dari pandemi COVID seperti yang Anda sampaikan tadi, dan untuk PPKM ini bisa dihilangkan begitu ya atau dihapus ini ya dari Indonesia, tidak ada pembatasan lagi semacam itu, apakah ini juga bisa ya untuk status dari pandemi ke endemi ini juga bisa akan segera begitu Pak, seiring dengan penghapusan dari PPKM tadi begitu Pak Syahril? Jadi tujuannya arah akhirnya bukan penghapusan PPKM ya. Jadi arahnya adalah kita dari pandemi terkendali, transisi dan masuk endemi. Nah ini ada satu syarat-syarat dan satu perhitungan-perhitungan yang sudah dibuat para epidemiolog Mbak ya. Jadi ada evaluasinya. Jadi tadi angka-angka yang saya sebutkan tadi dievaluasi. Tadi kan mingguan, kemudian 2 mingguan. Nah berdasarkan mereka dari para ahli ini, itu diperkirakan sekitar 5-6 bulan ini dalam keadaan stabil. Ya, kita akan usulkan untuk masuk ke endemi. Endemi itu artinya ada dong sekitar kita COVID, seperti halnya tuberkulosis, malaria, demam berdarah. Nggak apa-apa, tapi kita bisa mengendalikan itu hidup berdampingan sama kita gitu Pak. Oke, baik Pak Syahril, terima kasih ya untuk informasinya, walaupun waktu kita sangat singkat sekali karena ini kami harus bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral ini Pak Syahril. Oke, terima kasih untuk informasinya. Salam sehat juga Pak Syahril. Pak Syahril yang sudah menginformasikan untuk kita pendengar ya terkait dengan kabar penghapusan PPKM. Jadi sebenarnya bukan penghapusan total begitu ya. Kita di masa transisi pendengar untuk beralih dari pandemi ke endemi. Jadi pemerintah juga tengah melakukan pemantauan begitu ya untuk indikator-indikatornya tadi, vaksinasi dan juga termasuk dengan angka penyebaran, angka kematian dan juga ketersediaan tempat tidur pendengar. Nah ini harus di bawah angka rata-rata pendengar ya, di mana untuk angka penyebaran ini harus di bawah 1%.